Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membawakan topik tentang bagaimana caranya ya memasang keran di rumah kita itu agar alirannya itu seragam di setiap tempat. Ya, mungkin kawan-kawan ada yang memiliki masalah ini ya. Yang jelas sudah ada beberapa orang yang bertanya, "Pak, kenapa keran di rumah saya itu kok sebagian ada yang pelan gitu ya, padahal di tempat lain yang lebih dekat dengan tandon misalkan itu kencang gitu, kenapa yang sebelah yang agak jauh kok pelan gitu." Ya, nanti saya akan jelaskan di sini ya kawan-kawan. Jadi di belakang saya itu mungkin kawan-kawan lihat itu kok ada keran warna-warni itu ya. Nah, dalam video kali ini saya disponsori oleh keran merek Penyu ya kawan-kawan. Ini adalah keran plastik dari produknya Penyu. Nah, keistimewaannya apa? Ya, warna-warninya itu ya yang pertama ya kawan-kawan. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi misalkan warna di kamar mandi kita, atau mungkin untuk kamar mandi anak ya, kan anak biasanya seneng warna-warna yang cerah, ini sangat cocok sekali. Terus ini bahannya adalah dari PVC ya kawan-kawan. PVC yang jelas sih pastinya kuat ya, karena pipa-pipa itu rata-rata kan semuanya terbuat dari PVC ya, pipa-pipa plastik itu. Jadi kekuatannya ya sama dengan pipa plastik itu. Kemudian dia di dalamnya itu terbuat dari ini ya, klepnya itu tipenya ball valve ya kawan-kawan, sehingga alirannya itu sangat lancar. Nanti kawan-kawan bisa lihat, kita contohkan ya nanti. Nah, kemudian di sini ujungnya ini adalah cocok untuk selang yang ukuran 5/8 ya. Jadi kawan-kawan ingat-ingat kalau memang niatnya mau beli ini, selangnya harus 5/8. Kalau enggak nanti harus pakai adapter lagi ya untuk ngecilin atau besarin gitu. Nah, kemudian dratnya ya kawan-kawan, kalau beli jangan salah, dratnya itu tersedia dua macam ya. Ada yang 3/4, ada yang setengah. Kalau di rumah-rumah itu rata-rata kan selalu pakai setengah. Tapi karena banyak kawan-kawan yang udah nonton video saya, akhirnya banyak yang memakai pipa 1 inch atau 3/4 di rumahnya. Nah, kalau pipanya pakai 3/4 ya langsung aja ya, nggak perlu dikecilin menjadi setengah. Bisa langsung dipasangkan ini drat 3/4 ya, pakai keran 3/4 ini. Nah, kemudian cara menutupnya ini juga ada dua arah ya kawan-kawan. Jadi bisa ke arah sini. Nah, seperti ini menutup, ini membuka. Menutupnya bisa ke arah sana. Nah, seperti itu. Baik, seperti itu ya. Jadi kalau kawan-kawan tertarik, ya mungkin udah tersedia di toko-toko bangunan sekitar rumah kawan-kawan. Atau kalau kawan-kawan bingung ya, ini juga dijual online. Linknya kawan-kawan bisa temukan di kolom description dari video ini. Kawan-kawan lihat ya, di bawah video ini ada tanda panah kecil itu, pencet situ nanti akan keluar tulisannya. Atau kalau tidak, nanti saya juga akan letakkan di komentar yang paling atas ya, di pin komen itu nanti link pembeliannya ada di situ. Silakan kawan-kawan, kalau nggak beli juga nggak apa-apa, diklik aja dulu, nanti kan bisa lihat-lihat, mana tahu suka dengan warnanya ya. Warnanya banyak pilihan ya, seperti terlihat di belakang sana. Baik kawan-kawan, nanti kita akan lanjutkan sambil lihat bagaimana performa dari keran ini ya. Nah, percobaan pertama kali saya akan menggunakan sistem dengan pipa ukuran 1/2 inci ya kawan-kawan. Nah, pipa ini mengambil air dari penampungan di sana ya. Nanti pipa 1/2 inci ini akan mengalirkan ke keran-keran ini. Nah, keran-keran ini jumlahnya ada 7. Nanti kita lihat apakah aliran air cukup lancar dengan memakai pipa 1/2 inci ya. Jadi ini pipa yang keluar dari tangki ini langsung 1/2 inci. Namun karena saya kekurangan bahan ya kawan-kawan, kerannya dan fittingnya, maka di sini saya memakai 1 inci. Tapi tidak masalah, yang penting kita tahu ya nanti apa tujuan dari video ini, kemudian bagaimana solusinya. Ayo langsung kita buka ya airnya, semua keran ini, lalu kita perhatikan pancarannya. Oh ya kawan-kawan, mungkin bertanya-tanya, kenapa keran itu posisinya kok pada mendongak gitu? Nah, sengaja saya bikin gini kawan-kawan ya, karena nanti biar kita tahu sejauh mana pancarannya. Kalau semuanya menghadap ke bawah, nanti semuanya lurus saja. Nah, dengan cara mendongakkan gini, kita nanti bisa tahu mana yang pancarannya kuat, mana yang lemah.
Baik, sekarang saya akan buka dulu yang paling jauh. Nah, ini alirannya cukup kencang ya kawan-kawan. Kawan-kawan perhatikan, tekanannya ini nggak tinggi ya, sangat rendah. Kawan-kawan tahu kan, ini tadi hanya ya kira-kira 70 cm, tapi airnya sangat kencang. Inilah salah satu keunggulan dari keran ini ya, merek Penyu ini kawan-kawan. Kencang sekali air yang kita dapat, padahal tekanannya rendah. Oke, saya buka yang lain. Tentu nanti airnya akan makin mengecil secara individu ya, karena dibuka bersama-sama ya, sehingga alirannya menjadi terbagi-bagi ke semua keran. Kawan-kawan perhatikan, kalau semua ketujuh keran ini saya buka, akhirnya dapat kecil ya. Jadi kalau wudhu gitu kurang nyaman ya kawan-kawan. Kurang nyaman ini, terlalu kecil kawan-kawan. Saya matikan dulu. Nah, kenapa aliran keran tadi menjadi cukup kecil ketika dibuka bersama-sama? Ya karena kita pakai pipa kecil kawan-kawan. Nanti kita akan coba setelah ini kita pakai pipa yang lebih besar, bagaimana hasilnya. Nah, sekarang rangkaian saya ubah, yaitu apa? Saya menggunakan semuanya pipa ukuran 1 inci. Nah, sekarang jumlah keran pun ada 8 ya. Jadi kita akan melihat bagaimana ada 8 keran, apakah bisa lancar semua kalau pipanya 1 inci. Baiklah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan buka yang paling jauh di sini. Nah, sejauh ini lumayan lancar. Kita buka semua, coba apakah semuanya lancar. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, relatif lancar semuanya. Cuman memang sih yang paling jauh ya, yang paling jauh, paling ujung sini itu sedikit agak kurang. Karena apa? Karena dia memang posisinya paling jauh dari sumber air. Tapi masih cukup lumayan kalau dipakai wudhu ini, nggak menderita lah ya, cukupan ya. Saya tutup kembali. Nah, kawan-kawan perhatikan tadi ya, ketika pipa saya ubah menjadi 1 inci, maka kemudian keran-keran itu menjadi jauh lebih lancar dibandingkan dengan pipa setengah inci. Nah, setelah ini kita akan coba satu modifikasi lagi, yaitu seperti apa? Yuk kita lihat langsung. Nah, sekarang yang terakhir kita sekarang membentuk sistem loop ya kawan-kawan. Apa itu loop? Loop itu adalah lingkaran ya kawan-kawan. Kawan-kawan perhatikan ya, dari tandon itu langsung turun, kemudian kita cabang 2 kawan-kawan. Satu tetap ke melayani keran-keran di sini ya, tapi satunya ke arah sana. Kawan-kawan bisa lihat, nah ke arah sana dia itu langsung ke arah ujung sana, terus balik lagi masuk ke keran yang terakhir. Nah, dengan cara ini kita harapkan nantinya aliran akan lancar di semua tempat ya kawan-kawan. Nggak ada yang pelan, nggak ada yang lebih kenceng gitu ya. Baik, sekarang kita perhatikan ya, apakah alirannya sama di semua tempat. Saya akan mulai dari yang paling jauh. Kayaknya sih menurut saya ya sama ya kawan-kawan, di semua tempat kelihatan ya lengkungannya seperti itu. Baik, kita tutup kembali. Ternyata berhasil ya, kita menyamakan aliran di semua posisi keran. Nah, beberapa orang setelah dulu saya bahas di video sebelumnya ya, ada yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau sumbernya ini 2 Pak? Jadi pipanya 1 lewat jalur utama tadi ya, terus kita buat lubang di tandon 1 lagi buat ke jalur jalan tol itu tadi. Ya bisa juga kawan-kawan, itu juga lebih bagus. Karena apa? Jalur utama di sini ini yang dari tandon ya, tadinya kan hanya 1 inci nih ya, 1 jalur.
kalau kemudian dibikinin jalur satu lagi ya tentu saja akan makin lancar ya. Karena tadinya kan aliran hanya melalui satu pipa, kemudian aliran melalui dua pipa. Jelas pasti lebih lancar. Nah, kemudian apakah kalau dari tandon ini kita buat lubang, apakah kita bikin masing-masing ya? Yang dari lubang kedua itu hanya masuk jalan tol, lubang pertama hanya masuk jalan utama, ya itu terserah kawan-kawan. Tapi paling bagus memang dibikinin loop juga, jadi tetap di sini disambung. Jadi ada 2 T ya, ke atas sana di T di sini, terus ke atas sana bikin T satu lagi di sini. Jadi alirannya akan semakin seragam dan semakin lancar tentunya ya. Jadi pancaran airnya akan makin kencang. Akhirnya kita akan membuat beberapa kesimpulan ya, bahwa pemakaian pipa dengan diameter yang lebih besar itu akan memperlancar aliran air. Kenapa bisa begitu? Kawan-kawan lihat ya, ini 2 potongan pipa, yang ini 1 inci, ini setengah inci. Kawan-kawan perhatikan bahwa luas penampangnya itu yang ini itu lebih besar 2 kali lipat ya, bahkan lebih dari 2 kali ya. Tadi saya hitung 2,5 kalinya. Sehingga ibaratnya jalan, yang kanan ini jalan yang sangat lebar, yang ini jalan sempit ya kawan-kawan. Sehingga lalu lintas di jalan yang lebar ini jelas lebih lancar gitu ya. Kalau jalan sempit itu kayak jalan kampung, uyel-uyelan lewat sini ya. Sehingga kalau kawan-kawan ingin lancar ya, kalau kerannya banyak dan ingin lancar, maka ya diperbesar pipanya. Terus apakah makin besar pipa akan makin lancar? Iya benar kawan-kawan, makin besar pipa akan makin lancar. Prinsip sederhananya ya seperti itu. Kesimpulan kedua yaitu dengan sistem loop, yaitu melingkar ya, atau mempertemukan ujungnya dengan sumber air kembali, maka kawan-kawan bisa mendapatkan aliran air yang merata di setiap keran ya. Nah, tentang sistem loop ini tentu saja di rumah kawan-kawan kan tidak sesederhana ini ya. Aliran posisi kerannya lurus gitu, pasti belok-belok gitu ya. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran atau ide ke kawan-kawan bagaimana menciptakan sistem loop di rumah kita, maka saya buat beberapa drawing seperti ini. Nah, bisa kawan-kawan jadikan untuk referensi. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya juga, Pak, bagaimana kalau pipa saya semua udah tertanam, saya nggak bisa bikin sistem loop lagi, kemudian pipa yang tertanam juga udah setengah inci, yaitu penderitaan yang tiada akhir ya kawan. Jadi gini maksudnya, kalau memang semuanya sudah tertanam dan tidak bisa dimodifikasi lagi, berarti ya kawan-kawan tidak ada jalan lain ya, selain menambahkan tekanan air. Nah, cara menaikkan tekanan itu ada 2 macam kawan-kawan. Secara alami, kawan-kawan bisa dengan cara menaikkan tandonnya yang tadinya tingginya hanya 3 atau 4 meter menjadi 10 sampai 15 meter bahkan 20 meter kalau perlu. Akan tetapi kalau kawan-kawan tidak punya cukup biaya untuk menaikkan tandon, maka kawan-kawan bisa memilih pilihan kedua, yaitu memakai pompa air. Tapi saya sarankan jangan pakai pompa yang tipe pendorong ya. Meskipun kegunaannya untuk mendorong, saya selalu sarankan pakai aja pompa tipe sumur dangkal. Jadi insya Allah setiap permasalahan itu ada solusinya, tapi kadang-kadang memang solusinya itu ya memakan biaya juga. Dan jangan lupa kalau kawan-kawan memang mengharapkan keran yang alirannya sangat lancar dan sangat kencang, ini tadi sudah terbukti ya ketika tadi saya coba membuka satu keran di sana, alirannya sangat kencang, padahal tekanannya itu sangat rendah, hanya berasal dari ketinggian 70 cm saja. Baiklah kawan-kawan, segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa membawa manfaat kepada kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.